Oke, eh, pertama-tama sebelum kita mulai penjelasan laporan utama ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Romo Desa Purba yang dengan ini merupakan kelompok 184 dari kelompok 4 atau 14. Dan pada hari ini saya akan jelaskan tentang genital feminina et masculina, pelvis et perineum, dan juga oropoetika. Pada bagian ini saya akan jelaskan tentang pertama-tama saya akan jelaskan tentang genitalia maskulina. Nah, untuk genitalia maskulina ini pertanyaannya adalah jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke mekanismenya itu kita harus mengetahui dulu apa itu ereksi. Nah, ereksi merupakan uh, transformasi penis yang lemas atau flasid menjadi organ yang tegang yang menjadi hasil interaksi rumit antara komponen hormonal, vaskular, psikologis, neurologis, dan juga seluler. Ereksi sendiri disebabkan oleh peningkatan sintesis dari si CGMP dan juga CAMP atau cyclic adenosine monofosfat dan juga cyclic guanosine monofosfat. Nah, jadi untuk mekanisme pertamanya itu adalah dia itu untuk ereksi sendiri itu didukung oleh uh, sistem saraf parasimpatis, di mana rangsangnya itu akan diproses pada jarak supraspinal di preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan juga hipokampus yang menjadi pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi impuls dari sistem saraf pusat yaitu hipotalamus dan juga hipokampus. Kemudian eh, sa- apa Kemudian rangsangan itu akan dibawa ke efektor lewat serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4 atau ini CLMS S2 sampai S4. Sedangkan inhibisi atau pencegahan dari ereksinya ini akan dibawa oleh ini CLMS L1 sampai L3. Kita harus membagi antara kedua reseptornya ini, ada aferen dan juga eferen. Kalau aferen itu di inervasi oleh nervus dorsalis penis, yaitu sensibilitas yang menuju ke sentrum atau NICLMS S2 sampai S4. Sedangkan untuk efrennya itu adalah N. ergentes yang menjadi saraf-saraf parasimpatis yang beri efek relaksasi otot corpus cavernosus yang di sini kita nggak bisa lihat. Ini di sini adanya bulbo cavernosus, baik keduanya ini nggak ada. Baru eh, dilatasi arteri Helixenae ini di antara testis ini kan ada testis nih. Nih, ini kan ada testis. Nah, di antara testis ini jika kita melihat anatominya itu kita akan melihat sebuah struktur struktur anatomi di mana ada banyak butir-butiran kecil yang diantaranya itu terdapat arteri Helixenae. Baru di corpus cavernosum sehingga darah masuk mengisi cavernea. Cavernea itu adalah rongga-rongganya itu. Sehingga tunika albuginanya itu akan teregang dan vena yang menembus tunikanya itu akan terjepit. Di mana venanya itu uh, vena di atasnya itu kan ada vena di atasnya nih. Nah, vena di atasnya ini akan terjepit dan tidak akan bisa mengeluarkan darah keluar. Sedangkan arterinya itu arteri Helixinae yang akan menembus ke dalamnya itu akan tetap mengisi si bagian penisnya itu sehingga dia itu semakin lama akan semakin menegang dan kemudian aliran darahnya itu akan terhambat sehingga tekanan internalnya akan meningkat dan tetap dipertahankan dalam keadaan demikian sehingga panjang dan diameternya itu akan bertambah besar dan disebut sebagai ereksi. Nah, secara secara fase-fase ada terdapat beberapa fase dalam ereksi sendiri. Pertama fase lemas, dia itu penis di bawah pengaruh sinyal parasimpatis dengan otot trabekular. Otot trabekular di sini tidak bisa terlalu terlihat, namun di sini tidak bisa terlihat ya, karena otot trabekular itu eh, agak dalam. Baru dia itu pada kavernasum berkontraksi sinusoid atau rongga-rongganya itu akan kosong dan tekanan intrakorpora cavernosanya itu sama dengan tekanan vena. Di sini tidak bisa terlalu terlihat ya untuk bentar.
Dia uretra, arteri, bulbus penis, branch. Nah, oke, di sini tidak ada terlihat ya. Oke. Baru kemudian terjadi fase pengisian, di mana stimulasi parasimpatis itu akan menyebabkan perubahan intraseluler pada endotel dengan pelepasan neurotransmitter. Eh, Neurotransmitternya itu ada banyak, ACH, PIP atau visual active intestinal peptide, dan juga NO. Nah, NO sendiri akan modulasi tonus pembuluh darah, agregasi dan juga adhesi, platelet, proliferasi otot polos pada penis, vaskular, dan juga neurotransmitter non-adregenik. Nah, stimulasi parasimpatis itu akan menyebabkan dilatasi arteriolar sehingga terjadi peningkatan hingga 30 cm per detik. Relaksasi otot polos mengakibatkan pengisian sinusoid namun belum meningkatkan tekanan intracavernosa. Di sini kita belum bisa melihat ya untuk intracavernosanya itu di mana. Namun jika kita lihat mungkin bentar. Dia tuh kita akan lihat dulu di bagian bawah. Dia tuh deep artery of penis, testicular vein, deep dorsal, Helicinae. Nah, ini Helicinae. Nah, ini yang tadi kita sebut. Dia tuh, sorry, dia tuh Helicinae. Dia ada di sini. Dia itu yang nanti terisi. Baru ada penis. Di sini tidak ada sepertinya ya. Dorsal nerve penis, nervus dorsalis, femoral, premaster, saphenous. eh di sini tidak bisa terlihat ya. Nah, baru kemudian masuk ke fase tuminsiensi. Akibat stimulasi stimulasi visual oleh percabangan torakal 11 sampai lumbal 1, si JMP dan si EMP mengisi ereksi, di mana tekanan intracavernosa meningkat, mengakibatkan penurunan aliran arteri. Dan eh, NO akan mempertahankan tekanan intrakavernosum dan vasodilatasi pembuluh darah untuk menjaga ereksi penis. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini dia itu eh, penampang membujurnya, melintangnya ini kita nggak bisa terlalu terlihat ya. Tapi kalau misalnya, nah ini nih. Nah ini kita bisa lihat kalau misalnya eh apa pembuluh darahnya itu tetap dijaga. Jadi nanti ini kan tetap melebar kan. Ini si siapa ini namanya? Ini dia itu akan tetap melebar untuk mempertahankan ereksinya ini. Sedangkan ini akan menyempit. Nih, si apa vena dorsalis penis superficial. Kalau misalnya 19-nya ini eh, vena dorsalis penis yang lebih dalam. Baru kemudian terjadi fase ereksi penuh, yaitu tekanan intrakavernosa meningkat hingga 90% tekanan sistolik, dengan aliran arteri menurun daripada fase flasid. Nah, dari proses ereksi ini penuh ini, tubuh mengeluarkan sildenafil menjadi inhibitor PD5 untuk peningkatan CGMP. Baru fase ereksi kaku, yaitu tekanan intrakavernosa melebihi tekanan sistolik, penis kaku, ereksi penuh, aliran arteri tidak ada, vena tertutup. Nah, di bagian bagian sininya itu uh, di sini itu akan tertutup karena dia itu nggak bisa mengalirkan darah kembali ke si bagian tubuhnya itu karena terjadinya ereksi. Baru kemudian mekanisme penutupan itu disebut vena occlusive mechanism. Baru masuk ke fase detusemen, dia itu otot polos trabekular berkontraksi, arterial terkontriksi atau melebar. Ini perlama-lama semakin lama si vena dorsalis dan juga vena superficialis ini akan semakin lama semakin melebar, di mana hal itu disebabkan oleh stimulasi simpatis. Dia itu atau disebut sebagai fase eh, istirahat. Baru fase detasmen lambat, kontraksi otot polos, arterialnya itu kontriksi dan tekanan intracavernosalnya menurun, sehingga tekanan subkutan, tekanan di bagian sininya itu dia akan menurun. Sing- dan kemudian masuk ke fase detasmen cepat itu ada stimulasi simpatis yang menyebabkan aliran arteri dan intrakavernosa menurun sehingga peningkatan aliran vena di sini dan detasmen cepatnya itu dapat terjadi sehingga kemudian akan terjadi fase istirahat. Nah, baru masuk ke bagian
ejakulasi. Nah, kita kembali ke bagian slide awal. Nah, untuk fase ejakulasi ini, secara simpel dia itu adalah pengeluaran cairan mani saat orgasme. Dia itu ada sebagai ekspulsi cairan seminalis lewat meatus uretra yang dikeluarkan saat klimaks seksual. Dia itu ada dua fase, ada emisi cairan seminalis, baru true ejaculation dan ekspulsi dari ejakulat yang dimediasi secara somatik. Nah, selama fase emisi, dia itu ejakulat dikeluarkan dalam uretra posterior melalui sekresi epitelial. Di sini kita nggak bisa terlalu melihat ya untuk uretra posteriornya ini. Tapi yang pasti uretra posteriornya itu ada di sekitar uh, ureter uretra uretra 35. Di sini harusnya bisa terlihat ya untuk uretra posteriornya. Namun sebenarnya tidak ada. Di sini intinya ada uretra posterior. Bentar. Di sini tidak ada uretra posterior, tapi ada uretra. Bentar. Uretra. Uretra di sini nggak ada ya? Ya, bentar. Dia uretra nggak ada di sini. Um, le- Lewat sekresi epitelia dan kontraksi peristaltik otot polos dari traktus seminalis. Baru ekspulsi terjadi saat cairan semen bergerak secara tepat melalui uretra dan keluar di meatus penis. Di meatus penis itu sekitar sini, yang di OUE atau ostium uretra externum. Hal ini melibatkan kontraksi pulsatil dari otot bulbocavernosum. Bentar. Bulbocavernosum itu, nah ini dia di 21, dia itu, ini nggak kelihatan juga rupanya. Bulbocavernosum, sini nggak bisa terlalu terlihat ya. Bulbocavernosum, dia nggak terlalu terlihat. Hmm, dan otot dasar panggil. Selanjutnya sinkronasi antara penutupan dari bladder neck diikuti relaksi sphincter uriner yang merupakan proses krusial untuk mendapatkan propulsi akurat dari semen. Emisi Emisinya itu adalah fenomena yang dikontrol oleh saraf simpatis torakolumbar 9 sampai lumbar 3. Sementara ekspulsinya itu S2 sampai S4 dari nervus pudendus. Di sini kita nggak bisa melihat ini yang mana ininya ya, yang mana bagian-bagiannya untuk kemudian apa, kemudian terjadi pengeluarannya itu. Ini ada uretra, namun di sini secara gambar dia nggak bisa kelihatan. Oke. Hmm, Mungkin itu untuk nomor satu.